Ya, saya minta maaf ya, memang lagi ada trouble katanya. Nggak tahu ini Mbak Mala lagi trouble apa. Sebentar ya. Kita lanjut aja mulai sebentar ya. HAM itu apa atau fundamental right itu apa adalah hak dasar yang harus terpenuhi karena melekat di dalam diri setiap manusia, bukan warga negara saya bilang ya. Karena memungkinkan setiap seseorang tidak memiliki warga negara. Di sini Bang Yusril pertemuan pertama nggak hadir ya Bang? Hadir, Pak. Hadir ya, hadir juga ya. Berarti kalau saya tanya eh yang mana yang melekat Bang? Hukum melekat dengan HAM atau HAM yang melekat dengan hukum? HAM yang melekat pada hukum, Pak. HAM yang melekat dengan hukum, gitu ya Bang ya. Berarti HAM yang dilindungi oleh hukum, gitu Bang. Atau hukumnya dilindungi oleh HAM. Gimana Bang? HAM yang melindungi hukum. Oke. Baik Bang Yusril, tadi HAM yang melindungi hukum. Jadi di sini untuk teman-teman pertemuan pertama saya mungkin kurang jelas menjelaskannya ya. Kalau menurut ini kalau yang masuk-masuk nggak usah ya. Menurut Mbak Putri, Mbak Iya, Putri, Pak. tadi menurut Bang Yusril hukum dilindungi oleh HAM, Mbak. Gimana Mbak? Kalau menurut Mbak Putri gimana, Mbak? Menurut saya, Pak, HAM yang melekat, Pak. HAM yang melekat ke hukum gitu, Mbak. Maksudnya yang melekat itu pada setiap manusia gitu, Pak. Saya tadi maksudnya nanya, ini ada HAM, ya, ada HAM, ada hukum. Tadi yang saya bilang ada HAM dan hukum ya, yang mana yang eh, melindungi dan terlindungi, mana yang melekat, Mbak? Itu yang saya pertanyakan. Jadi yang saya maksudkan di sini, HAM itu melekat di diri Anda sewaktu Anda dilahirkan di dunia ini. Yang melekat itu hukumnya, karena fungsinya untuk mengawasin ya, Bang Yusril. Jadi tadi kebalik ya, Bang ya. Di sini ada HAM yang dilindungi oleh hukum, gitu kurang lebih Bang Yusril sifatnya HAM karena dia melekat ke setiap manusia. Bisa diartikan hukum itu sebuah aturan atau sebuah pemerintahan atau sebuah negara boleh. Kita lanjut. Jadi diperjelas sedikit lagi ya untuk hakikatnya itu apa. Soal prinsip-prinsip HAM. Teman-teman ada yang mau jawab soal prinsip-prinsip HAM? Mohon maaf ya, kita ulangi di chatnya ya. Karena tadi sempat keputus, kita ulangi di chatnya ya. Nama sama NPM-nya tolong diulangi, teman-teman. Karena tadi kita sempat keputus. Ayo, kira-kira ada yang mau jawab soal prinsip-prinsip HAM? Bang Romi Ginting. Bang Romi Ginting. Jawab. Kita lanjut ke Clemens Slamet Gulo. Iya, Pak. Lagi kerja, Bang? Bentar apa mau siap nih? Mau siap. Oh, oke, oke, oke. Lanjut aja. Walaupun bingung kita apa yang mau siap ya kan? Nggak tanda tanya kalian.
mungkin lagi mandi ya. Bang Aldi Eka. Ayo Bang Aldi Eka. Coba. Gimana? Gimana? Bang Aldi lagi kerja? Enggak, Pak. Apa yang Bang Aldi tahu soal prinsip-prinsip HAM itu, Bang? Si kurang tahu, Pak. Masih kurang tahu. Nggak apa-apa, Bang. Bang Gulo. Iya, Pak. Oh, Bang Gulo ini minggu lalu datang kok. Saya hafal. Mbak Sinta Listiana. Ada yang tahu, ada yang pengen ngejawab apa prinsip-prinsip dasar dari HAM? Saya cuma satu tahu, Pak. Universal, Pak. Ah, Bang Aldino jawab apa tadi? Tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan. Melekat ya. Oke. Universal, Pak. Universal, betul. Salah satunya. Ya bersifat umum, Pak. Bersifat umum itu apa, Bang? Bingung kita ya. Kalau yang namanya bersifat umum, peraturan kah? Aturan kah? Atau apa ini? Karena kita bicara soal prinsip. Tadi ada Bang Ansori Maulana yang mengatakan universal, ada Bang Aldino Prayogo. Wah, ini karena minggu lalu masuk ya. Jadi bisa sedikit menjawab. Melekat, kata Bang Aldino. Ada lagi yang mau nambahkan? Kalau Bang partisipasi, Pak? Bukan. Ini soal Bukan. prinsip dasar HAM. Ya, saya misalkan tadi bersifat universal ya, salah satunya yang benar Bang Aldino dengan Bang Maulana jelas. Kalau melekat udah jelas ya Bang Aldino, dia melekat, benar, dan Bang Ansori universal. Di sini yang saya maksudkan bersifatnya universal. Tidak Ya, bicara membeda-bedakan, soal Pak. betul tidak membeda-bedakan. Dia memang ke semua manusia ya. Manusia ini ada yang kurang sempurna, memang terlahir kurang sempurna, tapi tetap dia melekat HAM-nya kepada dia. Yang dimaksudkan soal universal di sini bukan itu, Bang. Tapi di sini yang dimaksudkan soal dimanapun Anda untuk berpijak. Ini saya maksudkan Bang Yusril ini paham ya soal pelanggaran HAM ya. Hak untuk berbicara. Sekali lagi, hak untuk berbicara, bukan untuk berpendapat. Hak untuk berbicaranya Bang Yusril itu juga dijaga dan dilindungi. Kalau Bang Yusril ini pergi ke Baghdad sana, kayak ke Afghanistan sana, kayak ke Amerika sana, kayak gitu ya. Karena itu hak dasar manusia. Ya, jangan salah lagi, saya nggak tahu di kelas ini apa di kelas satu lagi yang mengatakan kebebasan berpendapat adalah salah satu pelanggaran HAM. Kalau tidak diberikan kebebasan berpendapat. Jadi berbeda ya, teman-teman ya. Berpendapat dengan berbicara itu berbeda. Negara kita demokrasi yang menganut kebebasan berpendapat. Jadi kalau nggak bisa dikasih pendapat itu bicara soal demokrasi, bukan pelanggaran HAM. Beda saya bilang dengan berbicara, dengan Anda bernapas. Toh Bang Yusril juga nggak bayar kalau bernapas di Inggris sana. Itu yang saya maksud ya. Memang haknya Bang Yusril untuk menghirup oksigen yang ada di bumi ini. Itu hak azazinya Bang Yusril. Ya, banyak. Jadi hak azazi itu banyak. Jangan taunya kasusnya hanya pemusnahan massal, pembunuhan, ya, menghilangkan nyawa. Itu banyak. Itu yang sederhana saya bilang tadi ya. Jadi universal yang dimaksudkan di sini seperti itu ya Bang Ansori. Kalau dia berdasarkan kesehatan itu maksudnya tidak semua manusia terlahir sempurna, itu tidak berpengaruh tentang HAM ya. Sama. Jadi itu tidak membedakan. Ini saya misalkan anak yang lahir cacat, tidak sempurna, lantas hak azazinya berkurang. Tidak seperti itu ya. Itu tidak mengurangi hak azazinya. Tadi yang melekat sudah, yang universal sudah. Ada yang mau nambahin?
teman-teman, itu sebagai prinsip dasar dari HAM. Yang paling fundamental adalah prinsip dasar kemerdekaan. Ini biasanya yang melandasi perjanjian internasional. Kita belum bicara soal yang dimaksudkan Bang siapa tadi? Bang Ansori, universal ya. Itu juga berkaitan tentang perjanjian bilateral. Ya pasti pernah dengar ya soal perjanjian bilateral, ekstradisi. Ya. Itu tidak semua negara saling berketerikatan. Tidak, bahkan tetangga sekalipun. Ini sedikit info saja bagi kalian. Kalau korupsi di Indonesia, silahkan banyak-banyak perginya ke Singapura aja. Nggak ada ekstradisi ya. Walaupun kalian secara terbuka ketahuan di Singapura. Tapi jangan dilakukan itu. Saya hanya ngasih info saja. Karena kita nggak ada kesepakatan bilateral dan ekstradisi dari Singapura. Ada yang tahu salah satu koruptor yang lari ke Singapura? Walaupun ini agak sedikit menyerempet ke pidana internasional. Bukan. Joko Chandra, Pak. Oke, betul ya. Itu ya salah satu contohnya ya. Salah satu contoh yang paling update. Kalau yang paling tua maksud saya, yang paling lama Edi Tansil. Nanti kalian searching sendiri aja. Siapa dia dan berapa banyak yang dia korupsi. Memang nggak begitu banyak, tapi pada waktu itu juga jumlah manusia yang ada di Indonesia masih sedikit, inflasi masih rendah, suku bunga tukar rupiah dengan dolar masih tinggi. Belum terlalu tinggi maksud saya. Cari tahu itu kenapa dan mengapa ya soal itu tadi. Prinsip dasar kemerdekaan ini setiap orang harus merdeka. Itu yang saya bilang tadi. Bicara soal kebebasan kalian yang paling sederhana itu dari 5 indera kalian ya, mendengar, mencium, berbicara, melihat dan merasa. Itu saya rasa yang paling sederhana. Nggak ada lagi ya di negara di bumi ini ada nggak sedang ada penjajahan tidak untuk teman-teman yang lagi Taliban, Pak. ya Afghanistan ya. Bang Prayogo betul, Bang Prayogo tadi. Tahu kasusnya apa? Ayo kita ulang lagi. Salah satu extraordinary crime, ada pidana internasional, ada pelanggaran HAM, jelas ada. Pembunuhan, Pak, semalam itu, Pak, minggu lalu. Ya. Jadi tadi saya bilang yang dimaksud Bang Ansori pembunuhan ada 2 klasifikasi ya Bang ya. Ada bicara soal pidananya, ada soal pelanggaran HAM-nya. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi teman-teman bisa sedikit membedakan antara pembunuhan dengan pemusnahan ya. Ya, Anda bunuh satu orang dengan niat apa dulu? Dengan niat sakit hati bisa, dengan niat ingin memiliki barang yang dimiliki bisa, yaitu masuk ke pidana. Pidananya walaupun kita bicara soal internasional, itu masuk ke pidana internasional. Tapi kalau Bang Ansori naruh sebuah bom yang memusnahkan anak kecil, orang tua, ya dengan maksud dan tujuan untuk pemusnahan saja atau bunuh diri dan lain-lain ya, maksudnya konspirasi juga bisa, itu masuk pelanggaran HAM ya. Itu dibedakan ya untuk teman-teman di hukum sedikit harus bisa memberikan perbedaan mendasar itu tadi. Kita lanjut setelah prinsip dasar kemerdekaan, prinsip kesetaraan. Ya, jangan tadi saya bilang soal universal, Bang Ansori bilang itu bicara Anda mau dimanapun di muka bumi ini bebas untuk menghirup udaranya, tidak boleh bayar, tidak boleh dikenakan pajak untuk menghirup udara ya. Untuk berbicara Anda tidak boleh dikenakan biaya. Di sini yang saya maksud berbicara antar sesama manusia, bukan Anda nelpon kawan Anda. Kalau Anda nelpon kawan Anda ya bayarlah isi pulsa. Ya kan Bang Prayogo?
Iya, Pak. Nah, itu yang saya katakan, kesetaraan dan persamaan. Kesetaraan dan persamaan. Jadi kalau kita sama-sama di Pulau Sumatera, saya dengan Bang Irfan lagi di Pulau Kalimantan, kita memiliki hak azazi yang sama, baik dari perlindungan hukum, baik dari hak untuk bernapas, berbicara, melihat, merasa, dan mendengarnya, itu semua sama. Enggak juga karena Bang Irfan orang Kalimantan, dia yang bisa berbicara dengan orang Kalimantan, saya nggak boleh, itu nggak boleh ya. Itu nggak ada ya. Jadi di sini prinsipnya kesetaraan karena semua mendapatkan hak yang sama. Sekali lagi tadi saya contohkan bagi orang-orang difabel yang kurang sempurna tidak mengurangi hak azazinya sebagai manusia. Karena itu melekat sama setara di dunia ini ya, ini ceritanya melekat. Lanjut, prinsip keadilan. Ini yang sering banyak di Indonesia menjadi perbincangan. Teman-teman nggak usah catat, nanti saya sharing, cuman biasanya saya share hanya poin-poinnya saja. Lebih banyak kita sifatnya diskusi. Kalau yang baru hadir di minggu kedua memang kita seperti ini ya. Kalau yang minggu lalu sudah hadir pasti udah tahu. Prinsip keadilan. Banyak ya, kalau di Indonesia banyak kasus pelanggaran HAM, saya lupa nama anaknya, tapi yang jelas itu kasus yang paling, menurut saya paling tidak adil, itu ada kasus tentang anak di bawah umur yang dibunuh di Bali. Itu sempat heboh oleh orang tuanya sendiri. Kenapa saya bilang melanggar HAM? Nggak pernah tahu ya? Oh, mungkin nggak pernah tahu kasus. Angelin, Pak. Kasus Angelin. Ya, betul. Angelin. Kasusnya Angelin. Kira-kira ada yang tahu kenapa kasus itu diklasifikasikan pelanggaran HAM oleh perlindungan anak, Komisi Perlindungan Anak. Jadi di situ ada tindak pidana kekerasan terhadap anaknya, ada pelanggaran HAM-nya. Nggak tahu ya kasusnya ya. Mungkin kurang update ya tentang kasusnya. Karena di situ ada sifatnya pembatasan atau dipasung ya. Jelas ya, kalau udah dipasung dia berarti nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar pintu, nggak bisa keluar rumah. Dipasung, ada pelanggaran HAM-nya di situ. Jadi dipisahkan ya kekerasannya dengan pelanggaran HAM-nya. Itu yang menyebabkan adanya pasal berlapis. Jadi teman-teman juga mesti paham ya di dalam sebuah kasus itu kenapa dan mengapa ada pasal berlapis. Saya pukul Bang Simon Petrus ini, saya pukul. Niatnya mukul bukan bunuh, ternyata saya pukul mati. Ya, kekerasan yang menyebabkan kematian, tidak berencana. Itu lapis-lapis ya. Gitu ya. Nah, setelah saya pukul, nggak sengaja mati, terus dia punya handphone, saya ambil aja handphonenya Bang Petrus. Double lagi ya. Dengan niat menguasai, memiliki harta benda korban. Double lagi. Jadi teman-teman harus tahu, ini karena bicara soal prinsip-prinsip dasar HAM ini, jadi kita bisa bedain ya, dua hal tadi ya. Ini jelas ada kekerasan ya, pidana anaknya ada, makanya ada Komisi Perlindungan Anak di situ, dan ada aktivis HAM yang bicara soal HAM. Karena dipasung ya, ada pemasungan di situ, ada pengurungan di situ. Lanjut, soal prinsip non-diskriminasi. Apa sih maksudnya diskriminasi? Prinsip dasar. Prinsip diskriminasi. Kita mendiskriminasikan seseorang, Pak, tidak menjelek-jelekkan atau mencaci maki, Pak. Oke, betul ya teman-teman ya.
Nanti saya spesifikasikan lagi, tapi itu prinsipnya udah betul. Lanjut. Ada yang mau nambahin? Prinsip non-diskriminasi. Ayo teman-teman yang suka bola, harus tahu diskriminasi apa yuk? Tidak rasis, Pak. Ya, betul ya. Ini yang saya maksudkan. Diskriminasi ini tidak berbicara soal Anda agama apa, Anda warna kulit apa, Anda etnis apa, ya Anda bangsa apa, Anda status lahirnya apa, ya ini yang saya maksudkan ya. Jadi teman-teman harus pahami. Bang Ansori tadi benar sama teman-teman ya. Ini yang suka bola. Say no to rasis ya, itu yang di mana-mana digalangkan ya, walaupun sering sekali ada perlakuan seperti itu ya. Kenapa itu sangat vital, karena itu pelanggaran HAM. Jadi pelanggaran HAM itu nggak melulu tentang pembunuhan ya teman-teman ya, pembunuhan massal. Paham ya kira-kira ya sampai di sini ya. Lanjut, ada kira-kira prinsip lain yang Anda ketahui? Prinsip kewajiban negara, kira-kira apa itu? Prinsip kewajiban negara. Mungkin seperti harus menaati peraturan yang ada di negara, Pak. Betul, menaati peraturan yang ada di negara, dan di sini negara bersifat wajib menjaga, melindungi hak asasi manusia yang ada di daerahnya, daerah kekuasaan saya maksud. Ya, tapi sekali lagi kalau bicara yang internasionalnya dia bersifat universal ya teman-teman ya. Nggak peduli warga negara manapun yang ada di bumi ini, kalau datang ke Indonesia ya bebas dia ngirup udara oksigen yang ada di Indonesia. Itu ya teman-teman ya, biar supaya bisa dipahami. Ayo, selain Bang Ansori sama Bang Aldino, teman-teman lebih aktif lagi dengan bahasa teman-teman. Apa kan kita di sini sifatnya diskusi, sharing. Karena kita sepakati ya, Bang Ansori sama Bang Aldino ini lebih pintar daripada saya. Kita bicara cuman saya duluan belajar. Ayo teman-teman. Tadi kewajiban negara melindungi, menghormati, dan memenuhi ya. Bisa dibedakan? Kalau saya tanya Bang Dimas, negara mana yang tidak memberikan HAM, Bang? Ada nggak, Bang? Negara yang tidak memberikan HAM? Mungkin seperti Korea Utara, Pak. Oke. Jawabannya nggak ada ya, Bang. Nggak ada negara yang nggak memberikan HAM karena hak asasi manusia itu tidak diberikan oleh negara, Bang. Dia melekat kepada setiap manusia. Ya, kalau di Korea Utara ada pelanggaran HAM, itu memungkinkan, gitu. Tapi tidak ada negara yang memberikan HAM. Karena hak asasi itu melekat kepada setiap manusia. Jadi tidak ada negara yang memberikan HAM. Dia hanya melindungi, menghormati, dan memenuhi. Itu ya Bang Dimas ya, kurang lebih. Pelanggaran HAM ada di Korea Utara, ada. Di Afghanistan ada. Ya, banyak mungkin di daerah Timur Tengah juga ada ya. Yang sangat. Maaf, Pak, sinyal saya kurang. Iya, nggak apa-apa Bang, lanjut. Tapi Abang udah berani jawab. Jangan takut salah ya teman-teman. Itu yang gamblang juga soal Palestina ya teman-teman. Kenapa saya bilang jelas dan sangat jelas? Karena di situ korban itu tidak hanya orang dewasa, tidak hanya laki-laki, jadi ada anak-anak dan perempuan, sifatnya massal ya. Itu pelanggaran HAM. Apapun alasannya. Ya, itu sebabnya peperangan adalah suatu hal yang dihindari oleh sebuah negara karena menciptakan daya rusak yang luar biasa, recovery yang cukup lama, dan biaya yang besar. Itu ya dibalik dalam sebuah peperangan. Jangan teman-teman yang muda-muda ini asik mau war-war aja ya kan.
Kita orang Medan, Pak, main barber aja. Ya memang. Tapi siap itu negaranya miskin ya, nggak bangkit-bangkit. Itu saya bilang recovery-nya berat ya. Karena negara yang berperang itu pasti punya utang. Pasti punya utang besar. Oke? Itu tadi prinsip-prinsip dasarnya. Kenapa mesti HAM itu dilindungi. Sedikit kesimpulan dari saya adalah HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Kalau dia nggak ada, berarti kita kayak zombie ya, bisa saling bunuh aja suka-suka hati ya, teman-teman ya. Nah itu yang bicara soal pasal yang mengatur HAM. Oke lah, ini kalian bisa searching, nggak usah saya jelasin ya. Ini pasal-pasal ini sebenarnya saya nggak pernah jelasin. Kita lanjut. Tadi bicara soal prinsip, sekarang kita bicara soal teori HAM. Teori HAM. Prinsip, fondasinya, teorinya. Dari mana HAM itu diambil, Bang? Kalau sebuah undang-undang dirancang, disahkan di mana coba teman-teman? Bang Jega di mana, Bang? Dirancang, disahkan di Mahkamah, Pak. mahkamah ya. Betul. Itu beberapa peraturan. Tapi Bang Jega, legislatif ya Bang ya. Eksekutif bisa nggak? Boleh, tapi sifatnya peraturan ya, bukan undang-undang. Jadi teman-teman mesti tahu dulu dirancang di mana, digodoknya di mana, disahkannya di mana. Terus pandangannya jelas banyak ya, sosial, ekonomi, politik, banyak. Itu dari mana Pak penelitiannya? Banyak, lebih banyak lagi. Survei, akademisi, pengembangan. Jadi kenapa hukum di semua negara itu bersifat inovatif? Kenapa bersifat? Tidak membeda-membedakan mungkin ya, Pak. Bukan Mas. Setiap negara itu punya hukum yang terus inovatif, berevolusi. Mengikuti Berkembang. perkembangan zaman, Pak. Ya, betul. Ngikutin perkembangan zaman ya, karena sekarang ini saya contohkan soal kurir sabu itu banyak dipakai emak-emak. Ya, emak-emak berdaster itu bawa sabu, ngantar ke sana kemari ya. Itu jelas. Ini mengikuti perkembangan salah satu saja kejahatan yang mengandalkan hal seperti itu. Jadi kalau dulu kenapa saya ambil sampel kurir sabu sekarang didominasi oleh emak-emak, karena ada yang namanya perlindungan anak dan perempuan ya, teman-teman ya. Undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Laki-laki nggak ada. Laki-laki nggak ada dilindungi ya. Banti aja. Betul kan Bang Petrus? Nah, jadi Siapa? untuk kurir yang perempuan ini tadi, itu otomatis ya digugurkan perlindungan perempuannya karena melakukan tindak pidana. Ya teman-teman ya. Jadi itu yang saya bilang, itu adalah hal yang baru di Indonesia karena terus berevolusi dan berinovasi ya. Oke, kita juga harus inovatif. Yang saya maksudkan seperti itu adalah kasus sabu bukanlah hal yang baru, tapi kurirnya emak-emak itu hal yang baru. Itu yang teman-teman bisa ini ya, bisa pahami. Soal teori-teori tadi, ada yang tahu? Tadi kita bicara soal undang-undang, itu digodok di legislatif. Usulan dari eksekutif boleh?
Tapi eksekutif itu biasanya hanya peraturan-peraturan ya. Banyak lagi yang bisa melakukan hal itu ya. Panglima TNI, Kapolri, para menteri itu bisa melakukan peraturan ya, bukan undang-undang ya. Yang saya maksudkan itu pernah dengar ya pasti teman-teman Undang-Undang Cipta Kerja. Itu di DPR ya teman-temannya, bukan di Polri, bukan di Mendagri, bukan di eksekutif. Ya eksekutif memungkinkan mengeluarkan peraturan. Dan biasanya eksekutif penggantinya mengeluarkan peraturan dan menggugurkan peraturan yang lama. Ayo, teori-teori HAM diambil dari mana teman-teman? Kalau tadi undang-undang diambil dari digodok di legislatif dengan banyak unsur politik, hukum, ekonomi. Kalau teori HAM itu diambil dari agama. Apapun, semua agama ya, terutama yang ada di Indonesia. Ada berapa agama yang diakui, Bang? Coba. Islam, Kristen, Hindu, Mm-mm. Buddha, Katolik. Ada 6. 6. Ya, ada yang jawab 6 tadi. Bang Dimas ya? Siap. Bang Dimas jawab 6. Satu lagi, ini yang sebenarnya sering diiniin ya, sering diperbincangkan. Kita ada Islam, ada Kristen. Di sini saya klasifikasikan Kristen, Katolik, dan Protestan itu satu ya. Kristen gitu ya definisinya, walaupun sebenarnya berbeda lah ya. Ada Hindu, ada Buddha, dan Konghucu. liberal. Ini yang memungkinkan. Ini yang memungkinkan kalau dia bersifat seperti Konghucu tadi, siapa yang jawab? Itu betul, salah satu bentuknya. Ya, formatnya apa, kontennya apa. Sekali lagi teman-teman ya, itu hal yang berbeda. Formatnya apa, kontennya apa. Jangan salah-salah teman-teman menggambarkan sesuatu hal. Sampai di sini ada yang pengen ditanyakan? Harapan saya kalau untuk di Indonesia teman-teman banyak mempelajari karya tulis Sri Sumantri. Bicara soal hukum dan HAM. Sri Sumantri. Kalau saya nggak salah tulisannya Soe Mantri. Sebagai referensi. Menurut saya paling banyak mendekati tentang apa yang ada sekarang di Indonesia. Ada apa yang ditanyakan? Kalau saya bertanya kepada kalian, pernah nggak kalian mengalami pelanggaran HAM atau sekeliling kalian? Pernah ada, Pak. Gimana bentuknya, Bang? Dalam kekerasan rumah tangga, Pak. Ada kekerasan anaknya. Dipukul mungkin, Pak. Oke. Ini Bang Ansori ini bagus ya berbicara seperti itu. Jadi saya bedakan lagi. Ayo teman-teman, sekali lagi saya kasih penjelasan. Memang nggak bisa semua kasus saya jelasin, tapi yang jelas itu kekerasan dalam rumah tangga, Bang KDRT. Lihat dulu motifnya apa. Kalau memang motifnya ada sifatnya pelanggaran HAM, itu berlapis. Tapi kalau dia misal mabok, pulang ke rumah, mukul anak dan istri, itu nggak bisa dikatakan pelanggaran HAM. Ya, perlindungan anak dan perempuan boleh, KDRT boleh, tapi kalau langsung dikatakan itu pelanggaran HAM, belum bisa.
kecuali memang anak istri disekap 1 kali 24 jam, kasih makan, ya. Penyekapan ada indikasi tidak bisa berbicara. Hak dasar ya, hak azazi, hak dasar manusia. Ya. Saya nggak bilang ada manusia yang terlahir tidak bisa berbicara, tapi pada hakikatnya bisa berbicara. Walaupun dia tidak bisa berbicara, itu tidak mengurangi hak dasarnya dia. Dari teori kesetaraan dan persamaan. Ya, indikasinya dilihat sedikit, Bang Ansori. Jadi jangan langsung kita bilang pelanggaran HAM, tapi jelas itu ada tindak pidana kekerasan. Lihat dulu motifnya seperti apa, teman-teman ya, karena polisi dan jaksa di dalam hal ini juga nggak sembarangan dalam memasukkan pasal ya. Kepolisian nggak mungkin sembarangan. Iya, mungkin saja apa yang dimasukkan oleh kepolisian beberapa digugurkan oleh jaksa, tapi nanti diputus oleh hakim. Itu makanya proses. Ayo teman-teman, apa itu proses P18? Apa proses P20, P21? Di mana letak kepolisian? Bang Fadlan, gimana Bang Fadlan? Pengen jawab salah nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa Bang, serius. Ini perkuliahan kita udah sepakat. Mute-nya Bang, mute. Halo, udah Bang, udah. Nah, pencet lagi Bang, sekali lagi. Jangan merah deh Bang. Nah, Pak, kalau sampai situ saya belum paham sih Pak, kalau masalah P20 P21. Ya. Jadi saya yakin kalian pasti pernah mengalami teman, saudara, tetangga, lingkungan, sekitar, ada nggak dengar masuk penjara atau ditangkap polisi? Pasti ya. Prosesnya itu apa? Di kepolisian itu apa? Iya. Berkas Pak buat surat. Iya, Milih memang dulu, Pak. iya. Jadi ada 2 tahap ya, ada sidik dan lidik. Ada penyidikan dan penyelidikan. Iya, Ayo. Pak. Ada sidik dan lidik ya prosesnya ya. Sebelum naik ke kejaksaan harus jelas dulu motifnya. Satu orang terkena pasal berlapis mungkin kan, tadi seperti saya bilang, tindak pidana kekerasan yang menyebabkan kematian dan mengambil dengan motif mengambil barang berharga milik korban. 3 pasal berlapis. Kekerasan, pembunuhan, pencurian. 3 pasal berlapis. Ini harus lengkap dulu ya datanya. Baru ke jaksa. Iya. Nanti digodok di iya, harus P21. Nah, ini kadang-kadang paham, pernah dengar P21, tapi dari mulai P18 kita nggak paham. P18 kalau belum lengkap, Pak. Oke, belum terungkap. Kenapa belum terungkap, Mbak? Oh, belum lengkap. Iya, kenapa belum lengkap? Ada unsur yang belum memenuhi pasal tersebut. Oke, ada 4 unsur apa aja, Mbak, kira-kira? Bukti saksi, Pak. Itu konten. Pak. Dari unsurnya, Pak. Dilihat dari Iya. unsurnya. Dari unsur. Kemarin udah kita ulang, Mbak, 2 barang bukti dan 2 alat bukti. Kontennya bisa barang bukti. Tadi Bang Zega bilang apa ya? Saksi dan lain-lain. Itu betul ya. Prinsipnya Bang Zega betul, tapi formatnya barang bukti dan alat bukti. Itu yang harus dipersiapkan oleh kepolisian. Makanya ada tahanan sementara titipan di baik di Polsek ataupun di Polres atau mungkin di Polda, itu tergantung rasio saja ya. Teman-teman, kalau udah lengkap P berapa, Mbak? P21, Pak. Dari P18 langsung ke P21. Oh, P19. gitu. P19, Pak. Gak apa-apa. Ini memang kita agak lari dari konteks, kita bicara soal KUHP pidana ya, kita undang-undang hukum acara pidana. Gak apa-apa. Itu
sebenarnya yang kalian maksud itu benar. Dari mulai 1920 itu bicara soal melengkapi saksi, korban, tentu belau ya, bisa buktinya bisa apa saja. Yang saya bilang alat bukti adalah indikator, itu bisa saja ya indikator. Kalau saya tanya sama rekan-rekan, indikator pembunuhan berencana dan tidak berencana apa? Kalau berencana udah disiapkan dari awal, Pak. Niat. Berarti Kalau ada tidak niat. ya ada niat. Kalau tidak berencana, Kalau tidak berencana, Nggak sengaja. tiba-tiba langsung otodidak. otodidak. Maksudnya spontan mungkin ya Mbak Sinta ya. Otodidak Iya, pinter spontan. sendiri dia Mbak. Ini Ya, spontan. Spontan ya, spontanitas ya, ada sifat. Ya langsung ada pemikiran gitu. Iya, ada tindakan spontanitas, melakukan pemukulan, pembacokan bisa jadi ya. Jadi indikatornya harus jelas dulu. Tapi kadang kalau misalnya kita ketemu case yang agak sulit, saya misalkan Bang Petrus adalah seorang petani yang setiap hari bawa celurit untuk ngarit sawit ya. Itu egrek sawit itu kan celurit ya. Setiap dia kerjaannya petani. Dia emosi sama Bang Yusril, cekcok tiba-tiba langsung dibacoknya. Dibilang di kepolisian dia melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Karena udah mempersiapkan senjata. Padahal background-nya memang dia adalah seorang petani sawit. Pahami dulu ya teman-teman. Jadi ada kadang yang suka samar-samar. Itu pasti agak samar-samar. Di situ biasanya fungsi dari kepolisian. Makanya saya bilang nggak selamanya yang ada berkas yang dinaikkan kepolisian kejaksaan itu akan dinaikkan dalam persidangan. Mungkin di situ akan ditelaah lagi oleh jaksa, oh ternyata Bang Petrus adalah seorang petani yang memang setiap hari membawa celurit. Jadi itu bisa saja pembunuhan tidak berencana. Tapi kalau saya tanya apa tugasnya jaksa, Mbak Putri, ngapain Mbak? Tugasnya jaksa apa Mbak Putri? Kenapa? Kalau saya tanya di dalam cerita tadi kita, permasalahan ini tugasnya jaksa ngapain? Wah, nggak jawab dia. Oke, mungkin Mbak Putri lagi bad mood dia. Bang Arif Wibowo. Ini yang paling serius. Gimana Bang Arif? Tugasnya jaksa di situ ngapain? Sebagai penuntut umum, Pak. Oke, sebagai penuntut wakil dari Negara. Oke. Bang Arif Wibowo ternyata dia nggak sekedar memperhatikan, benar-benar memperhatikan. Karena ini materi yang saya ulang-ulang. Dan alhamdulillah Bang Arif nangkep benar-benar ya. Jaksa itu tugasnya menuntut sebagai wakil negara. Oke, teman-teman. Dengan tuntutan maksimal tentu ya. Kenapa seperti itu ya? Memang dia menuntut keadilan. Jadi dia bukan wakil korban ya, teman-teman ya. Kan di sini ada korban yang atau pihak yang dirugikan, bisa perorangan, bisa perusahaan. Ya, dia bukan wakil korban, dia wakil negara. Itu ya tupoksinya. Ada lagi yang pengen dipertanyakan berkaitan tentang hukum dan HAM ataupun tadi yang sedikit kita bahas tentang hukum acara? Ada yang pengen ditanyakan? Izin Pak, tanya Pak. Iya Bang. Jadi kan kalau kita ini kan Pak, kita di jalan lah Pak. Terus ada orang yang mau begal kita Pak. Kita pukulin begal tuh sampai dia mati itu gimana jadi Pak? Oke. Nah, betul nih Bang. Jadi Bang Ansor ini nanya yang hal-hal yang sering banyak kejadian. Banyak kejadian hal seperti itu, banyak kejadian. Kalau saya bisa sedikit membedakan ya, yang namanya secara agama, kebetulan agama saya Islam, niat itu dapat pahala Bang, walaupun nggak jadi kita buat. Ya, kalau di dalam hukum, niat itu udah ada sanksi Bang. Jelas ya Bang ya, percobaan. Ya bisa percobaan pencurian, pembunuhan,
ya perampokan, begal. Cerita tentang begal. Pak, dia bawa sajam, dia coba begal saya. Ya, dilihat dulu. Kamu ada diserang atau tidak? Oh iya Pak, saya ada diserang. Di dalam membela diri, saya tendang motornya, ternyata dia jatuh dan dia yang mati dua-dua. Ayo teman-teman. Pas kali yang Bang Ansori tanya ini berkaitan tentang HAM. Berkaitan tentang hukum dan HAM. Kira-kira Bang Ansori gol nggak? Gol, Pak. Gol, Pak. Betul, Pak. Karena pembunuhan ya, Pak. Melakukan Iya. pembunuhan. Itu faktanya yang ada di Indonesia. Walaupun ya Bang Ansori, nah ini yang saya bilang ya, perselisihan, bukan perselisihan. Kenapa ajas prinsip keadilan pada HAM di Indonesia saya masih nelen ludah? Karena pada kenyataannya seperti itu ya. Kalau nggak bela, karena pada kenyataan seperti itu, kita belum, kalau nggak salah minggu lalu kita bicara soal extraordinary crime ya. Ya salah satu yang saya bilang extraordinary crime adalah korupsi. Itu banyak ajas ketidakadilan, melanggar HAM. Saya mungkin dibilang rada-rada gimana gitu ya. Salah satu pelanggaran HAM korupsi. Itu menurut saya, melanggar HAM, melanggar hak asasi orang. Kenyataannya kita di penjara. Tuntutannya adalah pembunuhan. Tidak berencana. Abang-abang coba cari pasal, cari undang-undang yang bicara soal melindungi diri. Membela diri. Yang menyebabkan kematian. Nggak ada memang diatur di Indonesia, Bang. Nggak ada. Pasal yang mengatur tentang membela diri ada. Tapi nggak boleh mati dia, Bang. Ini yang lucu di Indonesia. Bahkan kalau sudah ada percobaan perampokan sama Bang Ansori, mati ternyata mereka, Bang Ansori itu gol gitu ya. Tahu nggak apa yang lemah di sini, Bang? Kalau nggak, saya sederhanakan fungsi pengawasan, ya, sama bicara soal alat bukti. Apa indikatornya? Itu yang kadang sering menjadi problematika yang ada di Indonesia. Kalau kalian tanya, kenapa bisa kayak gitu ya Pak ya? Kan kita dan kalian adalah pemimpin di masa depan. Perselisihan itu harusnya kalian selesaikan nanti. Itu tugas kalian ya teman-teman. Itu yang ada di Indonesia. Karena nggak tugas saya untuk merubahnya kan, saya hanya mencari referensi. Masih ingat ya Bang Ansori perselisihan antara hak-hak konsumen dengan perjanjian fidusia yang pernah saya bilang bicara soal kreditur, finance, racing. Ingat ya, itu di minggu lalu ya. Itu juga salah satu referensi dari teman-teman bahwasannya ada kesalahan hukum yang memang sengaja dibiarkan. Perselisihan sedikit ya. Karena perjanjian fidusia itu harusnya mengedepankan hak-hak konsumen yang di mana tidak pernah dibenarkan ada pihak ketiga yang melakukan penyitaan kendaraan bermotor. Tidak pernah dibenarkan, tapi pada prakteknya ya ada saja gitu. Dan kalaupun dibenarkan, jurusita dari pengadilan. Bukan pihak ketiga, bukan debt collector, mata elang, mata hantu, bukan gitu ya. Tapi pada kenyataannya di perjanjian fidusia jelas mengikat, memperbolehkan pihak ketiga untuk melakukan penarikan paksa kendaraan bermotor. Ya, yang nggak ditabrak sama finance ini soal di rumah aja nih. Kalau finance-nya atau pihak ketiga debt collector-nya itu sekarang udah pinter-pinter ya, nggak mau dia di rumah. Nah, kalau di rumah udah bulat total ya, 551 KUHP ya. Dibilang maling ya. Iya, bilang aja maling, gak usah dia pukul aja gitu ya. Lempar aja pakai batu. Makanya mereka banyak beraksi di tengah jalan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti punya saudara atau bahkan teman-teman lagi kredit motor atau mobil
Pahami lagi lah. Ya, ini saya kasih beberapa case ya. Bahkan entah teman-teman baca atau enggak, tahu atau enggak, perjanjian kontrak itu mungkin teman-teman nggak pegang. Atau bahkan nggak ada. Itu mungkin. Saya nggak mau sebutkan finance atau leasing apa, tapi itu sering saya temui. Coba ada yang kredit motor nggak? Ada yang kredit mobil nggak? Apa bunyi perjanjiannya? Kontrak fidusianya? Nggak bisa. Kita di S1 kita bicara semua ya. Kita bicara administrasi negara, kita bicara soal perdata, kita bicara soal HTN, tata negara, hukum internasional kita bicara, pidana juga apalagi kita bicara. Kita bicara apa ini? Nanti kalian di S2 baru ke konsentrasi yang lebih konsen. Mata kuliahnya juga sedikit ya. Hanya itu ke itu yang diulang-ulang sesuai dengan konsentrasi. Ada yang mau ngambil kenotariatan, ada yang mau ngambil HI, ada yang mau ngambil internasional, ada yang mau ngambil hukum Islam, silakan. Tapi untuk S1 itu semua kalian pelajari. Ya. Kenapa? Itu berdasarkan pandangan dan keilmuan yang ada di masyarakat. Nggak mau tahu dia kalian itu konsentrasi perdata, gitu ditanya pidana harus bisa jawab. Jadi jangan nggak tahu proses beracara, karena nanti kan kalian ada kalau satu apa ya, klinis ya. Nanti ada klinis, ada PKL, ada KKN, ada magang. Kita mau ketemu boleh, ya, karena saat ini saya membimbing 13 anak-anak PKL, teman-teman kalian di semester atas. Macam-macam. Ada yang ke kantor advokat, ada yang ke kantor notaris, ada yang di kantor kepolisian, macam-macam. Saya nggak akan nanya yang ribet-ribet, yang berat-berat. Kalau kalian PKL di kantor advokat, bagaimana mekanisme mediasi hukum, teken kuasa hukum, sampai akhirnya proses beracara hukum. Dan bagaimana menentukan biaya prestis. Suka-suka Bapak Glenn, atau ada tarif, atau ada minimum, advokat. Pak, itu si Hotman Paris bayarannya mahal. Suka-suka Hotman Paris. Bagaimana soal legalitas Hotman Paris suka-suka buat harga kepada kliennya? Ada yang dibantunya gratis, ada yang konsultasi dengan Hotman Paris 1 jam, 1,2 miliar. 1 jam, teman-teman ya. Masih konsul, belum teken kuasa. Masih konsul 1 jam 1,2. Itu realnya. Tapi ada juga kasus yang dia nggak minta bayaran. Legalitasnya di mana suka-suka hati dia buat itu? Mungkin Pak di dalam persidangan menang buatnya Pak. Karena dia pintar. Jam terbangnya mungkin Pak. Jam terbang. Atau ada yang mau jawab karena Hotman Paris pintar? Karena jasanya. Karena jasanya. Karena lobby-lobbynya pintar. Ya, lobby, semua itu atas dasar suka sama suka, Pak. Suka sama suka, Bang. Kayak cari cewek kita. Ayo, jadi yang mau saya tanya, macam mana kok suka-suka dia pula buat harga, Bang? Macam mana legalitasnya, Bang? Ayo, teman-teman. Kenapa bisa suka-suka? Berarti suka-suka si Hotman aja lah, gitu. Nggak ada aturan yang mengatur tentang itu. Ada, Bang, ya. Itulah namanya vokasi ya, Bang, teman-teman ya. Jadi dia lebih pintar, Pak, mungkin. Dia lebih menguasai kasus, Pak, iya mungkin. Tapi kalau teman-teman, hal yang paling banyak mempengaruhi praktek ya, ini saya katakan praktek ya. Praktek beracara yang paling banyak mempengaruhi soal besaran nominal biaya kuasa pada kuasa hukum, itu bicara soal prestis. Saya hakim, Bang Ansori tersangka.
didampingi oleh Hotman Paris. Apa yang saya pandang tentang Bang Ansori? Bang Ansori orang kaya, orang berduit. Karena bisa pakai Hotman Paris. Gampang dong lobby-lobbynya. Yang jawab lobby-lobby tadi siapa? Ada tadi jawab lobby-lobby. Mbak Sinta kalau nggak salah. Sinta Pak, Sinta. Iya Pak. Itu nilai prestis yang menjadi pandangannya. Dia pinter Pak. Oh iya memang dia pinter. Dia kayak apa Pak? Kayak Pertamax Pak, cepet nyamber. Iya betul. Ya di dalam sebuah firma hukum, kantor hukum ini saya kasih tahu ya. Kan kalian sering dengar Hari Anggain partner, Hotman Paris partner. Memang dia nggak pernah sendirian. Itu ada teman-temannya, ada bisa junior-juniornya, bisa rekan-rekannya gitu. Vokasi itu harus ada yang kayak Pertamax, harus ada yang kayak minyak lampu atau minyak makan, lembut kali ya, mediasi. Ada yang seperti Pertamax membara-membara, itu perlu ya. Tapi aslinya teman-teman ya, ini saya katakan seperti Hotman dan OC Kaligis. OC Kaligis itu gurunya ya, gurunya Bang Hotman kebetulan. Jadi kalau begitu selesai persidangan walaupun berseteru, mereka akan mesra kembali ya, itu profesionalnya. Karena memang satu Pertamax, satu minyak makan agak lama dia terbakarnya. Begitu-gitu ya, tapi otaknya dalam, pengetahuannya bagus, Bang Uci Kaligis. Itu teman-teman mesti tahu ya, yang paling mempengaruhi praktek ada kalau udah nengok Bang Ansori pakai Hotman Paris, apa kategorinya kalau Bang Ansori udah nggak orang kaya, punya duit, mau nego, ya dibanding Bang Ansori pakai Bang Padlan, advokat yang baru netas, misalnya. Advokat yang baru sumpah PKPA, ya kan? Padahal belum tentu Bang Hotman lebih pintar daripada Bang Fadlan, belum tentu, ya kan? Ini kirinya nih, udah susah, Wak. Tak sepatu aja udah susah. Boro-boro minta mobil kan, sepatu udah susah. Kurang lebih seperti itu ya. Nilai prestis pada kenyataannya lebih mempengaruhi bicara soal penetapan honor, dan itu diatur ya teman, nggak bisa suka-suka hati kita aja dalam menentukan list harga kita, nggak bisa ya. Kalau bicara itu Pak kesepakatan Pak, ya iya, tapi ada aturan mainnya juga gitu. Karena dari masih somasi, peringatan, mediasi itu beda, kalau udah beracara itu beda lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada saudara, Dek, tolonglah Dek, aku mau cerai sama lakiku. Gimana caranya? Wah, kalian harus tahu. Mereka nggak mau tahu. Pokoknya kalian anak hukum. Kalian harus tahu. Cari kawanmu. Nah, itu ya teman-teman ya. Udah paham lah kira-kira ya kalau Bang Hotman itu pinter apa tajir ya. Makanya Bang Hotman itu dalam menentukan prestis adalah manusia 10 miliar berjalan lah, 20 miliar berjalan lah. Teman-teman mesti pahami itu bukan sombong, itu bukan ria, tapi keperluan dia memang seperti itu dalam pekerjaan. Kalau dia sudah manusia 20 miliar berjalan, Anda akan mikir konsultasi sama dia. Mikir nggak kita? Sebagai orang yang berperkara, mau konsultasi sama Bang Hotman, dia udah manusia 20 miliar berjalan. Kita kasih 200.000 mana mungkin lah. Gitu. Itu ya, itu nilai prestis ya, pada praktek ya, pada kenyataannya. Itu pasti. Jadi kalau advokatnya Bang, itu siapa preman yang di Stabat baru ketangkap? Yang mafia sawit itu siapa? Okor Ginting ya, itu lagi hot. Lihat itu advokatnya. Dari mulai kalung, tangan, kayak jual emas batangan dia. Itu bukan gaya-gayaan, enggak. Dia itu mau menunjukkan klien ini punya peluru yang cukup. Ya teman-teman, itu pekerjaan dia, berkaitan tentang pekerjaan. Kalau saya prediksi mungkin 1 atau 2 miliar berjalan dia. Yang lengket hanya di tangan-tangannya aja ya. Itu kebutuhan dia dalam bekerja. Dia nggak mungkin dalam persidangan, Pak, Bapak mau berapa, Pak? Nggak mungkin kayak gitu ya. Dia cuma mau nunjukin aja, mau berapa kita kasih.
Paham ya teman-teman ya. Kadang-kadang maksud dan tujuan seseorang itu apa ya. Oke, ada yang mau bertanya? Kalau enggak kita tutup karena udah mau menjelang jam waktu maghrib. Ada yang pengen dipertanyakan? Luar biasa ini kelas ini ada Bang Ansori, ada Bang Aldino Prayogo. Ya, ini kayak 2 orang ini saya tandai nanti di semester akhir. Yang aktif-aktif, ayo. Malu bertanya sesat di jalan, kita sifatnya diskusi, sharing. Kalau ada pertanyaan yang nggak bisa saya jawab, kalian bantu jawab atau kita pecahkan masalahnya nanti. Karena Bang Fadlan, kita sepakat ya Bang Fadlan. Di sini sama-sama belajar. Saya nggak lebih pintar ya dari Bang Fadlan ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada kita tutup. Izin bertanya Pak. Bang Jelvan. Oke Bang, apa tuh Bang? Ini Pak, kan kita tadi membahas kredit motor. Jadi apa namanya leasing atau kolektor nggak bisa menarik motor tersebut. Tapi apakah bisa kalau seandainya saya beli motor dengan cara kredit, saya tidak membayar kredit motor itu, apakah itu bisa sama saya seutuhnya? Bang, namanya kita sebagai kreditur ya. Mohon maaf ya, ini laptopnya lowbat. Di dalam perjanjian jual beli jelas ada tugas dan tanggung jawab Bang. Itu yang perlu Abang ketahui ya. Dalam perjanjian itu pasti ada yang bentuknya kesepakatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab ya. Abang memang bertugas untuk membayar cicilan dan bunganya ya Bang ya. Jadi nggak bisa juga Abang nggak bayar cicilan terus jadi milik kita ya, enggak. Ini saya bilangkan hanya kalau dalam proses pembayarannya tidak terlaksana, ini proses pengambilan barangnya ya, penyitaan barangnya itu nggak boleh dari debt collector. Harus melalui jurusita dari persidangan. Ya, dari pengadilan, sorry Bang. Ya. Siapa jurusita? Iya, jurusita dari pengadilan Bang yang boleh narik motor atau mobilnya Bang. Bukan matel-matel itu Bang ya. Tapi kalau kasus seperti ini disidangkan, biasanya ujung-ujungnya damai. Karena di dalam perjanjian fidusianya kreditur teken-teken aja gitu. Itu yang saya maksudkan teman-teman, kalau nanti menjadi kreditur, mau nyicil motor, mau nyicil mobil, tanya dulu mana fidusianya bos. Wah, mana di sini hak konsumen? Kok ada pula di sini pihak ketiga ini nggak dibenarkan oleh undang-undang? Keringet dingin itu salesnya. Ya. Berarti apa namanya Pak? Motor itu nggak boleh maupun di pinggir jalan maupun di rumah nggak boleh ditarik orang pihak ketiga, harus dibawa ke pengadilan ya Pak? Bukan Bang, Abang bilang kalau misalnya ditarik di tengah, iya lagi terbang pun Abang naik kereta nggak boleh ditarik itu sama pihak ketiga Bang, kecuali jurusita dari pengadilan. Nanti ditunjuk biasanya jurusitanya bisa orang dari pengadilan dan ditemani oleh jaksa. Itu Bang. Jadi kalau Abang pernah lihat penggusuran yang sering ada di televisi, penggusuran itu di DKI Jakarta sering ya, gusur. Di situ pasti dibacakan hasil putusan dari pengadilan, ada jaksanya. Ya kalau ada TNI Polri-nya itu sifatnya pengamanan ya teman-teman ya. Jadi bukan debt collector pula di situ yang main gasa, bukan kontraktor, enggak Bang. Di situ jurusita dari pengadilan yang melakukan eksekusi ya Bang ya. Enggak boleh. Sama dengan kendaraan bermotor. Tapi itu sering dilanggar pada faktanya, itu yang saya bilang. Makanya teman-teman harus di depan soal itu. Terima kasih Pak atas pengertiannya. Iya betul. Oke, makasih sama-sama Bang Jeflan. Ada lagi?
Terakhir Pak, izin. Boleh Bang Fadlan, apa tuh Bang? Gini Pak, terakhir tadi saya dengar masalah perdamaian Pak. Izin, kalau kita lihat ini kan banyak kasus-kasus yang dimana ada kita jumpai seseorang melakukan tindak pidana terhadap seseorang, gitu. Ada korbannya. Terus sebelum masuk ke di BAP itu katanya ada yang kata masalah perdamaian, begitulah Pak ya. Kalau kata apa saya lupa itu apanya? Nama Mediasi. apanya? Mediasi ya, gitu ya, perdamaian. Iya. Jadi untuk batas apa semua tindak pidana itu bisa didamaikan? Ada batasnya enggak, Pak? Oke. Misalnya nih pembunuhan gitu. Iya. Saya jawab itu ya Bang. bisa nggak didamaikan? Iya Pak. Saya jawab sedikit. Mungkin di minggu lalu udah saya jelaskan sedikit Bang Fadlan Damanik ya. Ada pengadilan yang tidak dihadiri oleh negara, ada pengadilan yang dihadiri oleh negara. Di sini saya misalkan pengadilan tata usaha atau pengadilan agama ya Bang. Memungkinkan ada pengadilan lain ya, mungkin aja nanti ada pengadilan ghosting untuk laki-laki ya. Jadi senyumlah Bang Prayogo, biasanya senyum. Bang Petrus tuh senyumnya tengok tuh. Bang Petrus kalau senyum bulu hidungnya keluar dia, karena melebar. Gitu ya Bang ya. Jadi Bang Fadlan, sebenarnya dalam KUHP dijelaskan ya, kasus pidana itu tidak ada mediasi. Yang Abang sering dengar itu adalah tradisi. Kesepakatan di balik tangan, 8-6. Ya, ini damai bisa ke pihak berwajib ataupun ke korban ya. Dengan cara apa, Bang? Cabut laporan. Ya, jadi sebenarnya di dalam kasus pidana tidak ada fase mediasi kecuali pengadilan yang tidak hadir negara. Saya misalkan pengadilan agama dan pengadilan tata usaha negara. Kalau Bang Fadlan mau cerai dengan istrinya, ya di dalam tahapan persidangan ada mediasi 1, 2, 3. Sepakat nggak? Kalau sepakat mau rujuk silakan, nggak dilanjutkan. Gitu ya Bang Fadlan ya. Jadi di dalam fase pidana, KUHP pidana itu nggak ada dibenarkan yang namanya mediasi Bang. Contoh, alah Pak kasusnya ringan Pak, kena tepuk aja sekali katanya gitu kan. Cuman merah, visum dilapor. Damai kami goceng katanya. Nah, nggak bisa Bang, nggak ada itu aslinya, aturannya nggak ada. Ya kalau kena tepuk aja, lapor aja. Karena damainya pasti cabut laporan. Ya, nah itu dia Bang. Kecuali banyak kasus yang diberhentikan. Saya misal Bang Aldi nikah sama orang, ya kan? Bang Aldi ketangkep, sebelum ketangkep dia udah meninggal dunia, ya kasusnya apa itu Bang namanya? Gugur demi hukum. Gugur demi hukum sebelum P21. Tapi kalau sudah di persidangan, Bang Aldi tadi kan cerita gugur demi hukum kalau dia mati. Ya misalkan dia sakit keras sebelum dia ditangkap sakit keras mati. Kasusnya gugur demi hukum. Ya karena dia udah mati. Kalau Bang Aldi tidak terbukti membunuh, batal demi hukum. Itu di persidangan, Bang. Berbeda fasenya. Jadi kalau fase mediasi di dalam PIDUM itu nggak ada. PIDUM dan PIDSUS ya, Bang. Tapi kalau dalam kasus perceraian, hutang piutang, itu ada, Bang, fasenya. Bang Fadlan sama Bang Aldino selek nih gara-gara utang piutang, ya ada fase mediasi 1, 2, dan 3 di dalam PT-UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Ada fase mediasi, tapi kalau dalam PIDUM PISUS nggak ada tuh Bang. Itu misal-misalnya aja lah Bang ya kan, kalau misalnya kena tepuk, tadi itu paling sering tuh Bang. Nah tepuk sikit aja dah goceng, pisum aku pisum. Nah, tepuk lah kan gitu. Biar supaya cair kan gitu. Itu kebanyakan ya kan. Nah, pasti abang pernah dengar, nggak mungkin nggak pernah dengar. Atau bawa, iya Pak, bawa 2 batang dia gelek. Bawa 2 batang, nah, hitung. Gelek 2 batang, 1 batang goceng, 2 batang 10.000 lepas. Nah itulah penanam itu dami-dami namanya Bang. Ya sifatnya.
baik ke pihak berwajib ataupun ke korban. Kalau di pihak berwajib, sifatnya bukan gugur demi hukum ya Bang, pemberhentian penyelidikan. SP, ayo. 3. Betul Kak Sinta. Ya, ini saya misal lagi ya. Bang Padlan, bawa 2 batang dia gelek kan gitu. Udah diincar-incar dia sama Bang Aldino nih, Bang Aldino nih Satreskrim Narkoba ya kan, Poltabes. Dapatlah Bang Padlan nih tadi. Dapat kok kan katanya. Cuman Bang Padlan ini udahlah Pak, sebatang goceng lah, 2 batang 10.000. Misal. Ya kan? Udah dapat, cuman dami-dami lah ya kan. Udah oke lah, naik lah sedikit, 7.000 lah gitu kan. Nah, nego-nego orang nih jadi lepas lah Bang Padlan ini tadi. Peng. Apa laporan Bang Aldino? Bawa keliling dulu Pak, gitu Pak. Iya, bawa keliling Bang. Itu biasa 1 malam juga bawa keliling. 6 jam lah. Agak diogap-ogap sedikit ya kan. Nah, sekarang saya mau tanya dari aspek hukumnya, saya nggak bilang soal pelanggarannya ya, itu udah jelas pelanggaran. Dari sisi hukumnya, Bang Aldino laporannya apa? Nggak ketemu. SP3 tadi ya dibilang Kak Sinta ya, pemberhentian penyelidikan. Ya, itu pandai-pandainya Bang Aldino aja buat itu ya. Karena tergantung Bang Padahal Aldino nggak ada itu. itu, Pak. Iya, betul itulah. Tadi kan prakteknya gitu ya kan. Sebatang sekian Bang katanya kan. Ayo, itu cerita belum sabu loh. Kalau sabu, inek, itu beda lagi. Itu praktek ya di lapangan ya teman-teman ya. Saya nggak bilang nama-nama oknum dan instansinya, tapi ya itu kenyataannya. Teman-teman harus paham ya. Jadi ya kalau mau main-main sedikit di hukum ini ya seperti itu. Nggak ada Bang ya. Bang Padlan tadi saya jawab, Pidum Pitsus itu nggak ada fase mediasi ya Bang. Karena nanti pengadilannya dihadiri oleh negara Bang. Abang langsung dituntut. Pengadilan Abang tadi main tepuk-tepuk tadi, Abang ke PN. Ya kan? 2 batang gelek tadi PN. Itu udah ada jaksa Bang. Yang saya maksudkan di sini dihadiri oleh negara jaksa ya Bang ya. Ditandai dengan seorang jaksa. Nggak ada jaksa di PA Bang. Pengadilan agama nggak ada jaksa Bang. Juru parkir ada Bang. Jaksa nggak ada ya. Karena di situ nggak ada kerugian negara sifatnya. Abang kalau mau cerai aja Abang bini Abang. Di mediasi gitu. Nggak ada jaksa di situ yang nuntut Abang. Oh, kalau si Padlan mau cerai, udah bawa kolor aja dia dari rumah. Nggak ada jaksa yang ngomong kayak gitu. Ya, itu ditandai oleh seorang jaksa Bang, hadirnya sebuah negara. Ya kita biar gampang aja Bang, ini dengernya kan. Ditandai oleh seorang jaksa. Tapi kalau Abang nepuk orang, itu ada jaksa di PN Bang. Ya, mau pidana kurungan, kalau di bawah 1 tahun bisa Abang bayar dengan denda, ya. Subsidiar boleh kalau memang diminta atau dibacakan oleh hakimnya. Padahal sebenarnya tepuk-tepuk kasih sayang ya cuman merah kena visum kan gitu. 3 bulan penjara dengan denda 500.000, subsidiar 1 bulan. Bayarlah Bang 500.000, 2 bulan aja Bang jalani. Nah, ya kan, sampai lapas agak cincai lah Bang sikit keluar. Ya kan? Betul Bang Padlan, itu kita belum bicara soal pelanggaran lagi yang ada di Menkumham. Banyak Bang. Banyak. Apa syarat-syarat remisi? Apa suka-suka kalau apa saja buat remisi? Kenapa Pitsus itu tidak ada remisi? Apa pertimbangannya Pitsus tidak mendapatkan remisi? Ya salah satu Pitsus korupsi ya. Pidana khusus itu salah satunya korupsi ya. Terorisme juga. Ya, itu nggak ada remisi, tapi main-main coba searching aja Google kalau nggak percaya main-main aja. Siapa narapidana korupsi? Siapa narapidana terorisme yang dapatkan remisi? Jangan bilang nggak ada. Padahal Pitsus itu nggak ada yang namanya remisi ya. Tidak pidana khusus ya. Apalagi extraordinary crime. Bom Bali Bang. Itu nggak boleh Bang. Itu ya Bang ya. Tapi ya itulah. Welcome to Indonesia kan Bang katanya kan. Kurang lebih seperti itu. Prakteknya ada. Mbak Sinta apal kali dari SP3. Ya, istilah-istilah hukum itu harus tahu ya, karena sering kita denger tuh P21, SP3, ada tahunya kita tuh. Oh itu, karena kalau televisi di Indosiar itu kan, di buser-buser itu sering.
Tapi malu kali awak nggak tahu artinya kan, gitu ya. Di SP3 kan. Jadi kalau SP3 itu berarti tidak ada LP ya Bang ya, Bang Padlan ya. Yang saya maksud ke sini tidak ada LP. Beda kalau abang kena tepuk tadi atau abang menepuk orang, nah, abang dilaporkan sama Bang Aldi. Nah, ini nggak ada, Bang Aldi nggak buat laporan abang begelek, tapi Bang Aldino ngegas saja, tidak ada laporan ya. Jadi pemberhentian penyelidikan ya. Kalau pemberhentian penyelidikan SP3, kalau pengembangan penyelidikan Mbak Sinta SP4 apa SP5? Apa Pak? Kan tadi pemberhentian penyelidikan SP3, kalau pengembangan penyelidikan SP4, SP5. Nggak ada Mbak, nggak ada SP4, SP5 nggak ada. Oh, nggak ada berarti. Nggak ada. Ya kan tadi kan dapat nih Bang Padlan ya, dicarilah BD-nya ya kan, habis dicari BD-nya, rupanya caplingnya misalnya, cari lagi BD busur di Aceh sana, ya kurang lebih seperti itu. Itu namanya pengembangan penyelidikan. Nggak ada SP-SP-nya Mbak. Saya jebak aja tadinya kan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Itu Ada Pak, tapi minggu depan aja lah Pak. oh iya, ya. Berat kali ya Mbak. Udah maghrib Pak. Oh udah maghrib, mau maghrib ya. Bagi yang Muslim udah mau maghrib. Baik, karena waktu yang sudah masuki jadwal sholat maghrib, saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat buat teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Pak. Jangan lupa ya. Makasih ya Pak. Ya, nama dengan NPM teman-teman tolong jangan lupa. Udah Pak. Mbak Mala di capture ya Mbak. Ya, Pak Angga. Belum bisa keluar. Udah. Oke. Udah pada absen kan semuanya? Udah, Bu. Oke, thank you ya.